Sarapan pagi dulu Legiters, abis ini kita melipir ke pasar ya. Olive pesan canai telur dan juga canai pisang ya. Jadi balance, ada yang gurih dan ada yang manis. Legiters tahu nggak kalau canai ini adalah makanan fusion perpaduan antara India Tamil dan Melayu. Kata canai sendiri konon berasal dari kota Canai di sana yang penduduknya rata-rata pembuat roti, dan juga cana yang artinya menggiling adonan. Halo, selamat pagi Legiters, apa kabarnya? Hari ini Olive nggak jogging, tapi Olive baru pulang dari pasar beri ikan salai. Ini rencananya mau bikin ikan salai boneless lagi, pesanan orang. Sama siangnya mau bikin kue bingka kentang khas Banjar. Itu enak banget ya. Nanti ikut kegiatan Olive ya, gimana cara bikin bingka kentang. Yuk. Sambalnya udah jadi, ini tadi tinggal kita masukin ke jarnya ya. Nih. Seperti biasa, sambalnya kita timbang ya. Ini beratnya sekitar 250 sampai 260 ya gram. Memang Olive lebihkan sedikit, sekitar 10 gram itu untuk minyaknya ya. Karena minyak itu bukan hanya untuk ini penyedap saja, tetapi juga berfungsi sebagai pengawet alami. Jadi nanti sambalnya nggak cepat berjamur. Kalau kalian lihat kan sambal-sambal yang dijual di toko itu semuanya juga pakai minyak ya. Itu memang tujuannya seperti itu, sebagai pengawet alami. Olive cerita sedikit ya mengenai sambal salai ini. Sambal salai ini merupakan bagian dari Melayu Riau ya. Tradisi menyalai atau mengasap itu sudah memang dari zaman dahulu kala. Karena tujuannya kan untuk mengawetkan makanan. Karena zaman dulu belum ada kulkas ya. Jadi salah satu cara pengawetan alami adalah dengan menyalai atau mengasapi. Ikan asapnya pun banyak macamnya, bisa pakai patin, slice atau ikan baung, ikan lele juga boleh. Biasanya sambal salai ini dimakan dengan lauk-lauk lainnya dan juga lalapan ya. Tapi kalau untuk orang Riau dengan nasi saja udah cukup ya, biasanya begitu. Apalagi Olive, biasanya Olive cuma pakai sambal salai ini dengan telur mata sapi atau telur dadar. Duh tuh nikmatnya luar biasa ya, nggak perlu lauk lain deh sepertinya. Dan ada satu cara lagi untuk mengolah ikan salai ini menjadi berkuah gitu ya, dengan menambahkan sayuran-sayuran, terus dimasak dengan kuah yang bersantan gitu. Jadi nanti kapan-kapan lah Olive buat ya, buat referensi Legiters kalau mau masak bisa pakai ikan asap dengan santan. Sekarang Olive lanjut bikin bingka kentang khas Banjarnya. Yuk ikutin gimana cara membuatnya ya. Ini Olive mau bikin tai lalanya dulu ya, lalaan lah istilahnya gitu ya. Ini 500 ml santan kental yang direbus, dimasak ya sampai dia terpisah. Jadi yang putihnya di atas, di bawahnya minyak bening. Nanti kita cuma pakai yang putih di atas ya. Kentang ya. Harusnya kentangnya bisa dikukus, tapi kok Olive kayaknya lebih prefer direbus daripada dikukus ya. Sama aja sih. Cuma mungkin nanti yang ini agak sedikit benyek. Makanya nanti kita bejek-bejeknya jangan terlalu halus ya. Legiters, nih Olive udah siapkan semua bahan-bahannya. Di sini ada 250 kentang yang udah direbus ya. Terus ini ada sekitar 3 sendok makan tepung perut sedang. Udah Olive masukin vanili juga dengan garam. Nanti untuk bahan-bahan yang tepatnya, komposisi yang tepatnya nanti di deskripsi ya. Kemudian ini ada gula 100 gram. Nah, ini juga ada margarin cair, margarin Blue Band. Olive cuma pakai 2 sendok makan. Ini ada teh lala, ini tadi 500 ml santan yang udah direbus ya. Jadi santannya minyaknya bisa di bawah, tai lalanya naik ke atas, kemudian kita pisahkan. Ini seperti ini ya hasilnya nih tai lalanya nih. Kemudian ada santan 200 ml, santan yang udah direbus ya. Kemudian ini ada telur ayam 3 butir. Sebenarnya yang bagusnya pakai telur bebek ya. Tapi karena berhubung Olive nggak ada, ya is okay lah. Tapi kalau nanti kalian bikin, usahakan kalian pakai telur bebek, lebih enak ya. Ayo sekarang mari kita bikin bingka kentang khas Banjar. Ini kentangnya kita haluskan gini ya. Bukan dihaluskan ya, dihancurkan tapi kasar aja. Kalau halus nanti nggak enak, dia sensasi makannya itu gimana ya, kayak cake, jadi kayak bolu. Sedangkan ini ada krisis-krisisnya dari kentang itu ya. Jadi jangan terlalu halus hancurinnya ya guys. Seperti ini nanti ya Legiters. Nih tuh lihat tuh. Dia tidak halus tapi juga tidak kasar sekali.
ada sedikit lah kentangnya yang masih potongan-potongan kecil gitu. Tuh biarkan aja. Ntar ini lebih enak seperti itu. Ya, makannya lebih enak. Pertama sekali, Olive masukkan dulu telurnya ya. Telur 3 butir ini kita kocok ya. Kocok kuat. Kalau mau pakai mixer boleh, tapi Olive pakai whisk aja. Kemudian kita masukkan gula, kita kocok lagi kuat. Baru ini ditambahkan lagi dengan santan yang sudah kita masak tadi. Ini kita kocok lagi ya. Oh ya, masak santannya nggak usah sampai berbuih gitu ya, sudah mendidih aja gitu, udah matikan. Nah, kita kocok kembali ini, kocok kuat. Nah, kemudian baru Olive masukkan lagi dengan tepung terigu. Yang udah ada tepung terigu, ada vanili, juga ada garamnya ya di dalamnya ini tadi. Oke, kita aduk kembali sampai dia rata semuanya. Kemudian Olive masukkan kentang ya. Kentang yang udah kita haluskan tadi dimasukkan. Terus kita aduk lagi sampai rata. Nih ya. Diaduk seperti ini biasa aja. Gampang banget dibikinnya. Semua pasti bisa. Lalu kemudian kita masukkan dengan blue band. Blue bandnya ini 2 sendok makan. Olive lebihkan dikit 2 sendok atau 3 sendok makan gitulah ya. Kalau yang suka gurih boleh 3 sendok makan. Lalu kemudian ini panggangannya, cetakannya Olive olesin dulu sama minyaknya yang tadi ya, yang di bawah, minyak dari tai lala tadi ya. Nah, ini dioleskan ini dulu biar nanti lebih wangi. Kalau kalian nggak mau pakai itu minyak tai lala juga bisa pakai minyak makan. Tapi Olive ya sayang ya, minyak tai lalanya bisa dipakai nih. Duh, mana nuangnya berantakan lagi. Maafkan ya Legiters, nih berantakan nih. Lalu setelah adonannya sudah setengah matang, kita masukin ya lalaannya ya. Kita taruh di tengah-tengah. Terserah kalian sukanya ya sedikit atau banyak. Tapi kalau yang seperti yang kalian lihat ini, Olive pakai segini ya, udah cukup. Tuh luber-luber, sebenarnya kebanyakan dimasukin ya. Nanti kalian masukin adonannya jangan sampai full ya ke atas ya. Mungkin setengahnya aja bisa. Jadi biar nggak luber kayak Olive gini, tumpah-tumpah. Maklumin ya Legiters, soalnya udah lama nggak bikin ini. Ini terakhir makan ini waktu Olive masih di Kalimantan ini. Terus Olive pindah ke Indramayu, pindah ke Jakarta, sampai ke Pekanbaru, nggak pernah lagi makan ini. Nih sekarang udah jadi ya, bingka kentang khas Olive. Sekarang bingkanya disusun dulu nih sama bocil ya. Ini dia yang nyusun, soalnya dia udah nggak sabar lagi mau nyicipin katanya. Nah, ini kita susun biar lebih rapi dan nanti disantap lebih menyelerakan. Ternyata dalam satu adonan ini Olive dapatkan 15 bingka kentang ya. Ini untuk adonan yang diameternya kecil seperti punya Olive. Kalau kalian punya diameter yang lebih besar lagi, mungkin bisa dapat sekitar 10 biji ya. Sekarang kita coba kan nih. Tuh. Olive suka yang agak gini ya, bawahnya ini agak gosong-gosong kayak gini, ini lebih enak. Nih, ada juga sih yang nggak gosong tuh, ada tuh. Tapi Olive sengaja gosongin biar lebih crunchy, karena biasanya gosong nih garing. Yuk, kita cobain ya, Legiters. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan benar-benar enak nih. Udah lama Olive nggak makan ini ya. Kalau dulu setiap bulan Ramadan waktu masih di Kalimantan makan ini terus. Siap buka mesti ada ini atau amparan tatak. Makan lagi terus. Bismillah. Enaknya. Ini hasilnya jadinya satu resep tadi 15 ya, yang ukuran kecil-kecil gini ya. Kalau kalian pakai pan yang lebih besar lagi, diameternya mungkin bisa dapat sekitar 10 mungkin ya. Nah, ini dapat segini 15, lumayan lah ya buat ngemil-ngemil sore. Ya Allah, nikmatku mana lagi yang kau dustakan, Olivia. Terima kasih Allah nih, enak banget nih Legiters. Kalau orang Banjar bilang pecah diilat ya, nyaman banar. Teman-teman yang di Banjarmasin, nih ya, kue kalian saya buat sekarang di Pekanbaru. Nih,
Nanti kapan-kapan saya mau bikin lagi ketupat kandangan. Saya mau bikin amparan tatak. Duh, pokoknya yang sedap-sedap deh dari Banjarmasin. Nih, nyaman banar ya. Habis terakhir. Teman-teman di Kalimantan, I love you. Habis ya nih Legiters, punya saya nih ngemil sore. Saya mau tambah satu lagi. Masya Allah. Ini benar-benar saya jadi teringat kenangan saya waktu masih di Kalimantan. Nih kuenya enak-enak semua ya, Kalimantan Timur khususnya. Walaupun ini kue Banjar, tapi dari Kalimantan Timur juga banyak terinspirasi kue-kue dari Banjar. Ini asli memang kue dari Banjarmasin, tapi di Kalimantan Timur kami bisa menikmatinya dengan mudah karena banyak orang Banjar jualan kue ini. Baiklah Legiters, sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih udah ngikutin kegiatan Olive. Sehat selalu Legiters, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.